Lir ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak senggut temanten hanya tak senggut temanten hanya bocah angon peneno blimbing kui lunyu peneno kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro kumitir pada ing pinggir tom-tomono jumatono kanggo basuh mengkusur kanggo sepo mengkusuri mumpung padang rembulan mumpung jembak kalangan yo surah iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara program yang sangat menarik yaitu Jejak Ahlul Bait di Nusantara. Pada episode yang pertama kita telah membahas tentang aneka jejak Ahlul Bait di Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih ditemani oleh budayawan dan sekaligus peneliti manuskrip kuno yaitu Ki Herman Sinung Janutama. Selamat datang Ki Sinung. Iya Mas, terima kasih. Gimana kabarnya Ki Sinung? Baik. Yogyakarta gimana? Ya Yogyakarta masih seperti yang dulu. Hujan ya? Masih ya hujan? Memang betul, akhir-akhir itu hujan, sering hujan. Baik Ki Sinung, pada episode yang pertama kita telah membahas aneka jejak Ahlul Bait di Nusantara ya. Nggih. Untuk mengingatkan pemirsa bahwa pada episode yang pertama kita telah membahas tentang apa itu pengertian jejak, apa itu pengertian Ahlul Bait dan apa itu pengertian Nusantara. Di mana pengertian itu secara singkat bisa saya katakan bahwa pengertian Ahlul Bait tidak terlalu berbeda dengan pengertian secara umum Ahlul Bait, yaitu adalah keluarga Nabi itu sendiri. Yang dimaksud adalah sama. Kemudian Nusantara juga cakupannya luas, bahwa Nusantara adalah menandakan peradaban di Nusantara yang katakanlah tidak seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini. Umumnya peradaban Nusantara adalah mempunyai potensi peradaban yang sangat besar sekali, sehingga membentuk sejarah, terutama sejarah Islam di Nusantara. Baik Ki Sinung, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda dengan episode pertama, yaitu tentang metodologi. Kalau pertama tentang jejak Ahlul Bait di Nusantara, kemudian kita melangkah pada metodologi. Baik. Pemirsa, bahwa metodologi yang dipakai oleh para sejarawan itu ada berbagai macam dan ada kelebihan ada kelemahannya tentu saja. Sebagai seorang pakar tentu saja ada kelemahan-kelebihan ya. Ki Sinung ya. Setiap metode ada kelemahan-kelebihan. Kemudian nanti Ki Sinung bisa membagi kepada pemirsa apa itu pengertian metodologi yang ditawarkan oleh Ki Sinung. Kira-kira apa kelemahan kelebihan dari metodologi yang dipakai para sejarawan untuk melacak sejarah Ahlul Bait di Nusantara. Baik. Tapi pemirsa, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan metodologi yang dipakai oleh Ki Sinung yaitu manuskrip. Iya. Mungkin dimohon kesediaannya Ki Sinung menyanyikan satu tembang. Melantunkan tembang. Silakan Ki Sinung. Nggih. Semilah wala kuwata. Para leluhur sedaya denira nenedeng widi
bisa amba bana tapane tansah kasamadan sumngah riya ngucup kibir den singkiri gitu. Kira-kira apa makna dan Ya. siapa nih kira-kira yang menulis? Jadi ini tentang tema besar bagaimana mental background leluhur kita. Atau yang saya maksud leluhur adalah para aulia, para ulama warasatul anbiya, kemudian para satria suci pangemban projo atau para raja, para senopati, para menteri dan lain sebagainya. Itu adalah punya prinsip bahwa mereka dalam memuja atau dalam menyembah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka sangat pandai dalam mengemasnya. Apa tujuan mengemas? Yaitu supaya semuanya ini samudana. Samudana artinya tidak vulgar, tersembunyi gitu. Ya mirip-mirip takiyah lah gitu kira-kira. Jadi agak disembunyikan. Apa tujuan mereka dalam rangka itu? Supaya mereka terhindar dari sumngah, riya, ujub dan kibir. Sumngah artinya apa ini? Sumungah itu senang dihebat-hebat orang. Dipuji. Iya dipuji. Kemudian riya itu ya takabur. Riya itu senang nunjuk-nunjukkan amal kebaikan. Kemudian ngujub senang dijadikan berita yang hebat-hebat. Kemudian kalau kibir takabur ya, sombong, arogan. Nah, prinsip ini menghindari empat kendala di dalam membangun karakter building para leluhur kita itu menjadi amat sangat menjadi pegangan bagi leluhur kita, termasuk dalam menuangkannya dalam serat-serat. Makanya kita sangat jarang sekali kalau di dalam membaca serat itu nggak ada langsung Parama Yoga misalnya, karangan ini nggak ada. Artinya begini Kisnong, pemirsa tadi mungkin ada yang kelewat bahwa tembang yang dilantunkan oleh Kisinung tadi adalah berkaitan erat dengan cara membaca teks. Iya betul. Jadi tidak sekedar teks untuk menyanyikan, untuk menghibur, tapi ada makna tersembunyi. Jadi ini bukan semata-mata rekreasi, hiburan, tetapi ini sebetulnya bagaimana para leluhur mengemas, gitu. Itu hanya baru satu teks lagu ya? Baru satu teks itu. Padahal masih ada ratusan mungkin jutaan ya gitu. Nah begini Kisinung, biar kita relevan dengan pembicaraan kita yaitu metodologi melacak jejak Ahlul Bait di Nusantara. Kira-kira apa sih pengertian metodologi yang dipahami oleh sejarawan secara umum untuk melacak sejarah secara umum juga? Apa sama gitu kan? Kemudian apa kelebihan kelemahannya? Mungkin dari pengertian dulu, metodologi. Jadi kalau nanti sebetulnya saya juga arahnya ini ke sana ya, bahwa metodologi mungkin ilmu tentang metode, tentang cara, tentang bagaimana para ilmuwan atau seorang peneliti membangun dulu caranya, membangun dulu metodenya untuk meneliti sesuatu. Salah satunya adalah dalam membaca misalnya manuskrip. Yang selama ini jadi dalam membaca manuskrip, kalau hari ini adalah kita ini membaca manuskrip terjemahan dari kolonial, misalnya terjemahan dari Wycliffe, terjemahan dari De Graaf, terjemahan dari Piaget, Anderson dan lain-lainnya. Sebetulnya bukan masalah bahwa itu adalah mutlak salah, itu tidak. Cuma persoalannya adalah masalah kedalamannya. Jadi ketika teks ini dibaca oleh De Graaf misalnya, itu outputnya atau knowledge outputnya, pemahaman yang dihasilkan itu sangat berbeda dengan apa yang dimaksud oleh leluhur kita atau bahkan apa yang dimaksud oleh teks itu sendiri. Saya sebetulnya sudah banyak wanti-wanti ya sama banyak sekali filolog ya. Ada Profesor Oman Fatur Rahman misalnya, ada lagi Profesor. Ini persoalan output tadi. Outputnya berbeda, itu kira-kira apa? Sebelum kita membaca teks, kita harus memahami background dulu dari teks. Jadi teks itu bukan menghasilkan fakta,
teks itu adalah hasil dari budaya, dari fakta budaya. Jadi teks adalah pengerucutan dalam bentuk manuskrip dari fakta budaya yang menjadi latar belakangnya. Selama ini para ilmuwan, terutama khususnya kawan-kawan filolog dari Barat, membaca teksnya semata-mata teks saja. Jadi ini ada kata-kata, artinya dalam kamus begini, begitu saja. Sehingga makna kedalaman-kedalamannya tidak tahu. Salah satu contoh output yang tadi Anda tanyakan, misalnya ketika De Graaf membaca asal-usulnya Kiai Ageng Selo. Ya, Kiai Ageng Selo ini termasuk salah satu leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Beliau nama aslinya Muhammad Husain Al-Kubro. Ya. Itu nanti nama ini kemudian nama ini kemudian digunakan oleh PB6 di Solo. Ketika De Graaf membaca teks tentang Ki Ageng Selo, hanya seorang petani, macul di sawah, kemudian hidupnya sederhana, tidak punya istana, dan lain sebagainya. De Graaf kemudian menyimpulkan, oh kalau begitu leluhurnya raja-raja Jawa itu orang biasa, bukan bangsawan, bukan ulama, bukan wali, itu hanya orang biasa. Nah ini maksud saya, disinilah kegagalan mereka dalam membaca teks. Misalnya teks Ki Ageng Selo. Nah teks Ki Ageng Selo ini kita harus memahami dulu sifat leluhur kita itu gimana. Nah tadi saya menyampaikan dalam bentuk sinom tadi adalah karakter leluhur kita, termasuk karakternya Ki Ageng Selo. Saya bacakan artinya. Para leluhur sedoyo, seluruh leluhur-leluhur kita, aulia Allah, ulama warasatul ngambiya, para sultan, para wazir, para menteri, itu dalam berbakti kepada Tuhan, itu mereka sangat pandai mengemasnya. Mereka sangat pandai menyembunyikannya, supaya tidak vulgar, supaya tidak pamer. Karena mereka menghindari apa yang disebut 4 tadi, sungah, riya, ngujub, dan kibir. Nah itulah makanya kenapa Ki Ageng Selo yang nantinya, atau Syed Muhammad Husain Al-Kubro itu, di dalam kehidupan sehari-harinya hanya macul tanah biasa saja, menjadi petani biasa. Padahal dari beliau nanti terlahirkan raja-raja tanah Jawa. De Graaf membacanya letterlek saja, bahwa ini Ki Ageng Selo itu petani hanya di situ. Dia tidak mengerti background yang menghasilkan teks tersebut, gitu. Budaya besar yang menghasilkan teks tersebut, gitu maksudnya. Sehingga kesimpulan si De Graaf membaca teksnya, dia menggunakan sesuatu metode. Artinya letterlek saja. Tetapi sebagai orang Jawa kita, sebagai orang Nusantara, kita tidak bisa membacanya begitu. Kita harus mengerti dulu bagaimana sih sebetulnya kehidupan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, ulama-ulama kita. Dari situ De Graaf sudah salah dalam menghasilkan kesimpulan dengan metode yang dia gunakan. Gitu. Dan ini tidak hanya De Graaf saja ya? Tentu begitu. Ya. Bisa diceritakan yang lain? Ya misalnya Anderson, kemudian kemarin baru mati ya di Malang ya, Ben Anderson. Kemudian juga Piaget, itu juga dia salah, selalu salah. Saya juga tidak mengerti apakah ini memang sengaja biar salah ataukah memang kelemahan metode mereka akhirnya tidak bisa sampai pada kedalaman teks kita. Kalau dalam membacanya mereka bisa. Tetapi dalam menggapai maknanya mereka gagal. Itu yang saya maksudkan. Bukan saya berarti kemudian itu tidak berarti sama sekali, tidak. Oh berarti metode yang digunakan oleh historians, ahli-ahli sejarah kolonial ini punya kelemahan. Dan kita apa salahnya kalau kita sempurnakan, kan gitu. Kita menyumbang bagaimana cara kita membaca teks. Mengapa yang tadi disampaikan dalam bentuk sinom? Sinom artinya daun daun pohon asam itu. Pohon asam dalam bahasa Kawi disebut pohon kamal. Kamal itu sempurna, diarabkan kembali. Jadi bagaimana kita mencapai kesempurnaan pemahaman? Maka tembang tadi dilantunkan dalam bentuk sinom. Metrumnya, bentuknya itu dalam bentuk sinom. Jadi menggunakan metrum, sinom, pangkur, gambuh itu tidak sembarangan, tidak arbitrer.
Dia sudah punya makna tertentu. Ini yang mau dimaukan. Nah, sementara kalau kita baca terjemahan-terjemahan dari sejarawan kolonial, satu bait begini atau satu podo itu cuma diambil 2 baris saja. Seperti yang misalnya yang dilakukan oleh siapa Mas yang dari Inggris itu kemarin yang Peter Carey. Peter R. Carey. Itu dia hanya mengambil 2 baris saja. Itu bagi kasusastran Jawi, Kapujanggan Jawi itu fatal. Dan kita harus tahu metrumnya. Ini sinom apa pangkur apa dandanggula harus tahu. Karena itu sudah memberikan clue terhadap sebuah metode apa yang digunakan leluhur kita. Gitu Mas. Atau mungkin mereka juga yang mungkin ada kelemahan juga ya di samping kelebihan ya. Kelebihannya mereka sudah jadi ya. Artinya mereka ada kelebihannya itu mechanically. Jadi sudah punya metode, bahannya dimasukkan, outputnya sudah pasti begitu. Itu kelebihan kawan-kawan barat ya western. Gitu. Dan itu kita tidak boleh kemudian lantas tidak mengakui kehebatan. Oh tidak. Metodologi bagaimanapun adalah hasil dari temuan-temuan ilmuwan-ilmuwan di barat. Dan itu pasti berguna untuk kita. Kemudian apa kira-kira kesalahan-kesalahan tadi, relevansinya dengan membaca khusus untuk teks yang ada jejaknya dengan Ahlul Bait di Nusantara, kira-kira gimana? Kelemahannya antara lain seperti yang disampaikan oleh Profesor. Kalau tidak salah mungkin, maaf agak memotong di sini. Kalau tidak salah tidak ada sejarawan di luar negeri yang mengatakan ada jejak Ahlul Bait di Nusantara. Tidak ada. Tidak ada. Nah ini gimana ini? Apakah ada justru itu sesuatu yang... Maksud saya begini Mas, kalau kita, padahal orang Jawa merayakan Tasungan, merayakan Suran ya, malam 9, di sana dibacakan gugurnya Bagindo Kasan, gugurnya Bagindo Kusen, itu fakta antropologisnya, fakta budayanya begitu. Tetapi dalam diskusi sejarah tidak pernah dibicarakan. Nah, menurut kami kita ingin apa adanya lah gitu. Kita nggak peduli dengan isu-isu politik agama, isu-isu politik aliran-aliran, kami tidak peduli. Kami yang nyatanya bahwa fakta budayanya kita begini. Dan itu berarti mau tidak mau kita dituntut untuk mengetahui sejarahnya. Dari misalnya serat gugurnya Bagindo Kasan Kusen atau serat Ali Hanafiyah. Serat tahun berapa itu? Wah ya kalau itu udah ratusan tahun umurnya kan, karena dikopi terus disalin lagi supaya melestari kan, supaya tidak hilang. Tetapi akibat dari represi politik agama sekarang, ya banyak dari sesepuh-sesepuh kami yang akhirnya juga menyembunyikan naskah-naskah seperti itu karena takut dituduh aliran tertentu gitu. Artinya dari secara metode mungkin juga kalau mungkin ada episode yang secara khusus membahas tentang motif sejarawan ini. Betul, karena ada peristiwa kolonial pada zaman itu, kemudian ada persaingnya yaitu Islam itu sendiri. Gitu. Mungkin ada motif untuk mengurangi, seperti dalam kasus tertentu misalnya tentang raja dari Majapahit itu, tentang Gajah Mada, Gajah Mada yang kira-kira dibelokkan menjadi seorang yang biasa saja. Iya, betul. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kalau ilmuwan atau filolog dari Amerika, dari Michigan University itu ada misalnya Profesor Nancy K. Florida. Beliau sendiri sudah menyatakan bahwa Western ataupun kolonial, ya, dalam hal ini penjajah lah ya, penjajah kita kan dimulai dari Portugis, berpindah tangan ke Belanda, VOC berpindah tangan ke kerajaan Belanda, dari kerajaan Belanda berpindah ke Jepang tahun 1942, dari Jepang berpindah ke Amerika tahun 1945 sampai sekarang. Nah, secara umum kolonial ini dari penelitiannya Profesor Nancy K. Florida menyatakan bahwa bagaimanapun penelitian historis tentang Nusantara dalam kacamata kolonial itu selalu menghindari tentang Islam gitu. Jadi apapun tentang Islam pasti dilompati, dihindari atau dihiddenkan, disembunyikan. Itu yang menjadi, itu sejarawan Amerika sendiri bilang itu sejarawan Amerika yang tapi kita begitu. jarang sekali mendengar dan karyanya ya.
Dan padahal Nancy K. Florida ini termasuk sangat terkenal. Saya membaca itu kira-kira tahun 2009-2010 lah. Dan itu di Kompas. Tetapi kan diskusi tentang metodologi ini tidak ada ruangnya. Penelitian, Anda bayangkan, Profesor Nancy K. Florida membaca kurang lebih 1 juta manuskrip. Yang dia baca saat itu sudah 750.000 manuskrip. Jadi dia masih punya PR membaca 250.000 manuskrip lagi. Kesimpulan dia begitu. Bagi dia sangat mengherankan mengapa kok sejarawan kolonial selalu berusaha menghindari diskursus tentang sejarah yang berbau Islam. Padahal seluruh fakta sejarah kita tidak bisa dilepaskan dari Islam yang pertama. Dan yang kedua, artinya Profesor Nancy melihat ada Islam, ada sesuatu. Berarti ada Islam, dia mengasumsikan ada Islam yang disembunyikan. Berarti ada Islam. Iya. Tapi Profesor Nancy kira-kira ada penjelasan lebih lanjutnya kenapanya itu? Ya kalau menurut meskipun dia tidak kemudian mungkin forumnya yang tidak tepat ya karena terlalu singkat ruangnya, dia hanya menjawab begini. Sesungguhnya hampir seluruh analisis kolonial tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah Nusantara adalah keliru. Seluruh adalah telah gagal membaca sejarah. Berarti membaca manuskripnya juga gagal. Paham nggak maksud saya? Ini pengertian gagal ini apa misalnya? Ya gagal dalam mencapai kedalaman-kedalamannya. Makna-makna bukan sempurnanya. Tanggal ya, bukan tanggal, tahun, meleset, bukan itu. Tapi gagal dalam meraih kedalaman makna. Itu yang dimaksud Nancy telah gagal. Atau bagaimana kalau misalnya sejarawan Barat itu sendiri tidak ingin mencapai makna itu, dia hanya ingin mengetahui katakanlah tanggal tahun itu saja. Iya, kemudian maknanya dia sendiri yang buat. Mungkin begitu. Ya bisa jadi begitu ya, Mas. Meskipun ruang untuk mendiskusikan hal ini juga tidak tersedia ya di negeri kita. Kita kemarin membahas di Diponegoro, kemarin dapat tongkat cokro dari Belanda, itu katanya tongkatnya Diponegoro dan lain sebagainya. Itu menurut saya hanya sekedar berita yang disampaikan sekian hari setelah itu lenyap saja. Padahal itu membutuhkan ruang khusus untuk membahas itu. Itu adalah identitas negeri kita loh, identitas bangsa kita loh itu. Ya. Menurut saya ruangnya yang tidak ada. Mengapa tidak ada diskusi dengan di TVRI misalnya? Mengapa tidak ada diskusi misalnya kalau kita menghindari TV swasta misalnya? Menurut saya di radio juga bisa, di TVRI juga bisa. Tetapi memang karena tidak ada ruangnya, persoalannya di situ. Bagi saya akhirnya kita terpaksa berbicara ya di ruang seperti ini, ruang yang sangat sederhana. Tetapi it's okay. Bagi saya kalau begitu yang harus kita bangun adalah metodologinya. Kita harus berani membangun secara pelan-pelan metodologinya. Itu yang perlu. Sebelum ke arah sana, Ki Sinong, tadi Ki Sinong menjelaskan tentang satu tokoh ya, yang tadi Ki Ageng ya? Iya, Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Kemudian juga misalnya Peter Carey dalam menulis tentang Diponegoro itu ada satu informasi yang saya baca bahwa dia pernah menjalin hubungan, katakanlah suami istri dengan seorang pembantu Cina. Iya. Ini sepertinya itu pertama. Yang kedua dia pernah juga minum minuman keras pada saat dia ke Makassar ya, diasingkan ke Makassar. Kira-kira informasi yang didapat dari Ki Sinong kira-kira bertolak belakang atau tidak? Begini, babat Diponegoro itu ada 4. Ada versi Keraton Jogja, ada versi Keraton Surakarta, Solo, ada versi Kedung Kebo, dan ada versi Mando atau Makassar yang ditulis selama beliau di dalam kapal tahanan ya. Di Manado 4 tahun, di Makassar 21 tahun, jadi sekitar 25 tahun total ya. Bisa Anda bayangkan, keempat versi ini pasti punya tendensi semuanya. Nah, Pak Carey itu membahasnya dari versi Surakarta. Yang jelas-jelas versi Surakarta ini karena yang diperangi di Diponegoro, ya. Jadi bisa Anda tangkap bagaimana itu kira-kira metodologinya atau output yang dihasilkan oleh metodenya Pak Peter L. Carey.
Gitu maksud saya. Jadi atau versinya kalau secara verbal bisa kita katakan versinya apa kerajaan Solo itu iya. karena dia ada indikasi mendukung Belanda. Nanti ada indikasi ke sana nggak? Bukan mendukung. Jadi salah satu target peperangan Diponegoro adalah melumpuhkan Keraton Surakarta dan itu tercapai. Iya. Bukan berarti di bumi hangus kan, tidak. Nah artinya kan ada informasi gini Pak Sinung bahwa ada kayak seperti apa ya pengkhianatan gitu dalam konteks perang Diponegoro. Ini ada hubungannya nggak kira-kira? Kita tinjau secara garis besar bolehlah. Tapi kalau saya lebih suka memandangnya dari segi dua saudara ya, perang saudara. Yang satu harus terpaksa mempertahankan harkat martabatnya pihak Diponegoro dan itu berarti Keraton Jogja. Yang satu terpaksa harus tunduk kepada Belanda, dalam hal ini pihak Surakarta kan gitu Mas. Dan perang-perang sebelumnya juga kayak Pangeran Sambernyawa juga terbentur pada persoalan itu. Tadi Ki Sinung harus ada 4 sumber ya. Iya, 4 paling sumber tidak dan ya. Peter Carey hanya mengambil satu sumber Keraton saja. Solo, iya. Kira-kira menurut pembacaan Ki Sinung sosok dari sejarah yang ditulis oleh Peter Carey kemudian membentuk, misal ketika saya membaca buku itu kan membentuk pencitraan. Sosok pencitraan. Iya betul. Kira-kira bagaimana? Ada pergeseran reduksi? Oh iya jelas. Seperti apa kira-kira bisa diceritakan? Misalnya tadi kasus dia berzina dengan pembantu Cina, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya lah. Yang tujuannya adalah untuk mengkanter kewibawaan. Kewibawaan Diponegoro, Eyang Diponegoro. Nah, padahal dalam babat-babat yang lain itu sebaliknya gitu. Ada cerita yang sebaliknya. Mana mungkin Sang Heru Cokro kok berhubungan dengan perzinaan, terjerumus pada perzinaan. Mana mungkin Sang Heru Cokro kok kemudian terjerumus pada minum-minuman keras. Ingat loh, Heru Cokro ini berhubungan dengan Imam Mahdi, ya, berhubungan dengan Ratu Adil, ya, Widayat Sengoro maupun Widayatullah di dalam dalam manuskrip Jawa. Itu yang kemudian harus kita buktikan kan gitu. Oke, bahwa jadi akhirnya yang terjadi begini Mas, bahwa metodologi kembali lagi yang digunakan Pak Peter L. Carey dalam hal ini gagal membaca Diponegoro. Itu menurut saya. Tidak utuh mungkin ya. Iya, karena tidak mau melihat backgroundnya. Backgroundnya ini apa toh? Yang memunculkan perang Diponegoro. Kalau orang Barat sih harus ada konflik. Karena memang dipakai teori konflik dan teori kambing hitam. Kalau nggak salah begini, Kisno, tag yang digunakan itu adalah tag yang masuk di Leiden ya, kalau nggak salah. Nah artinya kan kalau kita memverifikasi apakah benar itu tagnya kalau katakanlah itu berbahasa Jawa kuno, kita memverifikasinya apakah bunyi tag itu seperti itu, kita juga nggak bisa mengakses. Justru itu masalahnya. Kita nggak ada di sini ya, di Nusantara tidak ada. Saya pernah punya diskusi dengan kawan-kawan. Loh kalau Pak Peter L. Carey menerbitkan kuasa ramalan ya, kuasa ramalan tentang Diponegoro 3 jilid. Saya harus Pak Menteri Dignas harus punya forum dong. Pak Peter L. Carey didudukkan di sini dan kemudian diuji oleh 10 profesor ahli sejarah kita dari UI, dari UGM. Harusnya begitu dong. Dan misalnya ada juga ahli manuskripnya gitu. Coba mana itu teksnya yang itu, coba bacakan aksara Jawanya bagaimana. Itu metromnya sinom, apa pangkur, apa dandanggulo, begitu harusnya. Jadi tidak bisa kita harus satu arah saja dari Peter L. Carey saja dan kita cuma disuruh mengkonsumsi ya. Iya, harusnya dikaji dong. Oke, kita kaji sekarang gitu. Bukan dalam rangka menterdakwakan Pak Peter L. Carey, bukan. Tapi bagaimana sih hasil temuan Pak Carey? Dan kita kumpulkan 10 profesor misalnya sejarawan-sejarawan kita. Ini menyangkut hal penting loh, sejarah pahlawan kita loh. Diponegoro. Kok tidak ada kajian yang sifatnya publish ya di depan TVRI, di depan. Artinya kalau ditarik lagi mungkin juga tadi kesimpulannya adalah persepsi kita tentang Pangeran Diponegoro. Ya, betul. Kemudian keislaman gimana Pangeran Diponegoro memahami Islam secara utuh. Kemudian dampaknya bagi masyarakat. Kemudian kita bisa lihat jejak-jejaknya, jejak-jejak dari 5 tahun ya, 5 tahun peperangan. 5 tahun peperangan itu kan berarti kan ada
ada sisi heroiknya kan, ada sisi menjelaskan ke masyarakat, meyakinkan masyarakat. Kalau tidak ada sosok yang begitu berwibawa sehingga seluruh tanah Jawa mengikuti dia, kan berarti kan itu ada sesuatu yang miss gitu ya. Ya, ya miss inilah yang harus kita ungkap kembali, kita kaji kembali, atau kita tinjau kembali sejarah tentang Diponegoro supaya yang miss tadi terbaca. Pak Peter L. Carey sudah menyediakan satu metodologi dan outputnya seperti itu, kuasa ramalan. Berarti ada banyak yang tidak terbaca, gitu maksud saya. Maka kita pun harus punya metodologi lagi. Paling tidak ya menyempurnakan metodologinya Pak Peter L. Carey. Sehingga hal-hal yang tadi miss tadi itu bisa terbaca. Bagaimana ketika Pangeran Diponegoro misalnya dalam peperangan menggunakan teknik-teknik berperangnya. Bagaimana ketika Kanjeng Pangeran Diponegoro misalnya ketika dikepung oleh salah seorang jenderal di Belanda itu di Magelang di Singi atau di Magelang, betul itu Pangeran Diponegoro hanya naik ke atas batu, sira kabeh serdadunya Belanda, ini loh aku Diponegoro, semuanya sujud mas, gimana nggak ada perang itu. Beliau cuma naik ke atas batu bilang begitu saja. Semuanya sujud, semua bedil nggak bisa meletus. Nah gitu. Ya, itu mungkin pembicaraan lain. Nah justru itu maksud saya. Ini kan perlu metodologi dalam membacanya, perlu metode sehingga hal demikian terbaca. Bukan hanya sekedar data tentang nama, tahun, tanggal, tempat tinggal, bukan hanya itu gitu. Tetapi bagaimana karakternya muncul. Gitu. Oke, masih tentang metodologi. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Djoko Suryo. Saya pernah tanya begini, Profesor, kenapa dalam historiografi kita tidak muncul ya karakter pahlawan kita? Kita kenal Hasanuddin, yang Sultan Hasanuddin, baik itu yang di Banten maupun yang di Gorontalo. Kita mengenal Sultan Cirebon, kita mengenal Sultan Hamengkubuwono, kita mengenal Panembahan Senopati, tetapi kita tidak pernah mengenal karakternya. Yang ada adalah pertempurannya, perzinaannya, perkhianat gitunya saja. Akhirnya Pak Profesor Djoko Suryo bilang begini, iya mas, memang seluruh historiografi kita, diskusi tentang sejarah yang outputnya adalah buku gitu, seluruhnya adalah sejarah politik. Ingat loh, seluruhnya loh ini. Maka bahkan waktu itu Pak Profesor Djoko Suryo bilang gini, ya sudah lama coba kawan-kawan. Artinya kan begini, peristiwa politik kemudian anak didik terutama generasi kita mengkonsumsi bahwa itu peristiwa politik yang alamiah di mana-mana akan terjadi. Padahal itu misalnya kita kalau dikembalikan ke peperangan Pangeran Diponegoro, artinya kan ada nilai kenapa Pangeran Diponegoro memutuskan untuk melawan Belanda. Artinya ada sisi misalnya heroisitas, kemudian kepahlawanan, kemudian anti terhadap penjajahan, anti terhadap sampai sekarang tidak ada gitu. Atau mungkin Ki Sinung bisa melihat yang lain. Ya justru itu. Jadi motifnya, light motifnya ini tidak diungkap gitu. Light motif itu motif yang paling mendasar dari sebuah keputusan untuk berperang melawan Belanda waktu itu tidak diungkap di sana. Padahal di dalam teks-teks babat-babat tadi ada, mas. Itu yang saya maksud. Kenapa kok di dalam misalnya Anderson Diponegoro versi Anderson Diponegoro versi tadi versi Peter L. Carey, kenapa kok tidak diungkap? Saya menjawabnya dengan simpulannya tadi Nancy K. Florida, Profesor Nancy, bahwa memang sejarawan kolonial tidak akan pernah mau melihat Islam sebagai leitmotif dari peperangan tersebut. Gitu. Atau misalnya secara agama kalau kita kembalikan kepada konteks kita, Ahlul Bait. Ketika saya membaca sejarahnya Imam Husain, saya tidak hanya sekedar mengetahui misalnya, oh ya musuhnya Imam Husain itu adalah Yazid, Muawiyah, kemudian tanggal tahun, peristiwanya di Karbala, ya sudah. Artinya kan sebagian dari umat Islam juga mengatakan wah itu peristiwa biasa. Gitu. Artinya ya kalah dalam pertarungan politik, Imam Husain kalah. Artinya sisi keimamahan, keilmuan itu tidak muncul. Betul. Kalau saya memandang tidak hanya sekedar katakanlah kalau Imam Husain tidak hanya sekedar sosok sejarah,
Akan tapi ada nilai yang artinya keluarga Nabi itu sendiri ilmunya itu mengalir. Iya, betul. Nah itu mungkin Ki Sinung bisa menceritakan nilai-nilai Ahlul Bait itu tidak muncul di Iya, betul. di budaya tetapi di nilai itu sendiri tidak ada. Tidak akan muncul. Tidak muncul. Karena Kira-kira memang kenapa? Gitu? semacam ada sebuah konspirasi gitu ya. Atau intellectual conspiration gitu. Jadi konspirasi intelektual memang untuk tidak, itu yang saya sebut dengan leitmotif itu tadi adalah nilai-nilai tadi di dalamnya. Leitmotif adalah motif utama dalam sebuah peperangan ya, atau motif utama dalam sebuah perlawanan di Ponegoro, atau motif utama dari Baginda Kusen dalam berperang melawan si Ngawiyah ya, si Ngawiyah siapa itu? Yazid itu. Nah, ini memang leitmotif ini tidak disentuh sama sekali, atau mungkin bahkan dihindari gitu. Satu contoh misalnya gini Ki Sinung. Katakanlah kita mengetahui bahwa ada bubur suro. Di Jogja, di Solo ada bubur suro dan ada banyak juga variannya seperti bubur suro yang ada di Sumatera misalnya. Tetapi sebagai fakta menerima orang, tetapi sebagai pelajaran, di balik cerita itu, kenapa tidak muncul kira-kira? Kalau saya sih menjawabnya sistem ya, kalau saya. Maka saya tadi bilang konspirasi, intellectual conspiration gitu. Jadi memang ada sebuah konspirasi, saya juga nggak tahu seberapa besarnya, tetapi itu menyangkut bagaimana supaya hal-hal seperti itu tuh tidak muncul di dalam diskursus, di dalam diskusinya. Ki Sinung pernah nggak membaca atau pernyataan dari sejarawan mengatakan bahwa misalnya bubur suro itu ada dan itu ada nilainya kira-kira? Tidak pernah. Nah, sebagai orang Jawa saya tanya, sebagai pelaku dan tinggal juga di Jogja, lahir di Yogyakarta, kira-kira memahami bubur suro itu seperti apa? Nah justru itu, jadi bubur suro itu kan untuk suran ya, Pak. Jadi bubur suro itu namanya nanti ada abang putih gitu. Abang putih itu tentang Baginda Kasan Kusen gitu. Yang putih. Jadi memang bubur suro ini memang memahami, jadi gini, bubur ini kita harus kembali ke aksara Jawa sebetulnya. Bubur suro di dalam aksara Jawa dari bo ke go, bubur menjadi gugur. Paham ya? Gugurnya Baginda Kasan dan Kusen itu diwujudkan menjadi bubur Kasan Kusen atau bubur suran. Nah, konversi dari gugur ke bubur ini itu penting sekali dalam tradisi Jawa. Apa namanya? Itu metodologi itu? Ini metodologi di dalam Kapujanggan Jawi. Karena bogo itu artinya rahim ibunda. Coba Anda kaitkan, ketika Anda kaitkan gugurnya Baginda Kasan Kusen menjadi bubur suran, itu berkaitan dengan rahim ibunda Fatimah. Bogo itu artinya rahim ibunda Fatimah. Hebatnya ulama-ulama kita masa waktu itu. Jadi kemudian sehingga akhirnya nilai-nilai ataupun leitmotif tadi itu kemudian muncul di dalam bentuk bubur suran ini. Nah, kalau zaman dulu ada naib yang membacakan, ini segogolong artinya ini, bubur suran ini artinya ini. Meskipun dia cuma hafalan, tetapi dia punya kewajiban untuk menjelaskan bubur suro. Nah, makin lama sang naib meninggal, sudah tinggal makanan. Bubur suro ini apa? Oh, yang nggak tahu ini, yang penting dimakan aja lah. Begitu. Bahkan zaman dulu naib ini juga memimpin pembacaan, tadi kata saya, kitab tentang gugurnya Baginda Kasan Kusen. Yang sekarang sudah nggak ada karena faktor politik agama. Itu yang saya maksud. Sehingga coba Anda bayangkan begitu. Nah, metodologi ini, ilmu tentang metode yang mengapa kok gugur menjadi bubur. Ini ada dalam Kapujanggan Jawi dan itu tidak digunakan dalam analisis hari ini, sehingga kita tidak bisa menyentuh kedalaman lagi. Itu yang saya maksud, kita perlu membantu. Atau kalau misalnya seandainya metodologi itu dipakai, kemudian kira-kira gambaran, misalnya katakanlah di Jogja ya, metode itu dipakai, kira-kira masyarakat Jogja memahami bubur suro itu akan seperti apa? Oh, menurut saya ya tentu saja yang terjadi adalah spiritnya
muncul kan gitu. Tapi kan ini berkaitan dengan ketakutan-ketakutan orang modern ya Mas, tentang kestabilan tatanan gitu. Nanti kalau spirit pemberontakannya, spirit perlawanannya muncul lagi ya nanti terjadi lagi dong nanti perang Diponegoro kan gitu. Terjadi lagi nanti perang Sambernyowo. Terjadi lagi nanti perang yang Sultan Agung. Artinya sejarah nenek moyang itu sejarah perlawanan. Sejarah perlawanan. Bukan. Artinya ada satu garis Imam Husain juga sejarah perlawanan menentang kezaliman. Nenek moyang kita juga ada sejarah perlawanannya juga. Iya jelas. Gitu. Karena nenek moyang kita kan masih keturunan beliau-beliau kan. Makanya ketika salah satu paragraf dalam teks dalam misalnya Kiai Mojo. Kiai Mojo itu Muhammad Al-Jawad gitu kepanjangannya ini. Disingkat Mojo. Muhammad Al-Jawad. Di Jawa kan Jawadi. Gitu. Muhammad Jawadi Mojo. Kan gitu. Kiai Mojo ini berpidato di depan pasukan Laskar Diponegoro waktu itu. Siro kabeh. Yang menjadi martirnya ya. Iya. Sebelum Pangeran Diponegoro gugur ya. Iya, ayo maju perang. Kaya dene leluhurmu mbiyen. Leluhurmu dulu itu loh, Baginda Husain, contoh itu. Kan begitu Mas. Contohnya leluhurmu dulu Baginda Ali. Contohnya kita berperang. Oh ya, saya pernah membaca itu. Iya. Tek-tek sebelum mereka berperang, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro sendiri mungkin ya. Iya betul. Itu teknya ada ya? Ada, tetapi kan tidak pernah dipubliskan masalahnya. Itu leitmotif yang saya sebut leitmotif. Motivasi utama gitu, modus yang paling utama. Itu yang saya maksud. Gisinung masih ingat nggak kira-kira apa pidato-pidato yang kira-kira yang dipakai oleh Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro untuk menyemangati perang melawan Belanda? Kalau Pangeran Diponegoro pernah di pusat kota Jogja waktu itu, cuma kita juga sudah kehilangan pengetahuan tentang pusat kota yang mana ya. Sira kabeh wae kalian semua, pencuri kayak pembunuh kayak mau maling, mau begal, mau penjahat, kalau mau masuk surga, ikut aku. Kita adakan perang sabil. Iki sabilolah, siapa yang menang di dalam, siapa yang gugur di perang sabilolah ini masuk surga. Maka jutaan orang Jawa ikut perang sabilolah di Diponegoro. Termasuk juga begitu yang Muhammad Al-Jawad ini, Muhammad Jawadi ini, Kiai Mojo ini. Kiai Mojo waktu itu umurnya baru 19 tahun. Dan Kiai Mojo tidak pernah bicara apa-apa kecuali Quran dan hadis. Dan dia menyebut secara verbal Imam Husain ikuti, ya? Iya. Ikuti semangatnya Imam Husain. Kita berperang bukan karena dunia. Artinya setokoh Kiai Mojo pun mengatakan hal itu. Sudah mengenal Imam Husain ya? Iya betul. Belum, loh Mas, dalam tradisi Jawa itu apa masjid-masjid di Jawa biasa yang namanya Liqomsatun, Udfi, Biha, yang gitu-gitu. Jadi puji-pujian sehari-hari. Enggak cuma zaman sekarang saja. Zaman dulu ratusan tahun yang lalu sudah begitu. Dan di sekolah-sekolah menganggap hal-hal kayak gitu seperti dongeng ya? Iya, betul. Tidak real gitu ya? Betul. Nah, itu yang saya maksudkan, nggak ada ruang untuk mendiskusikannya sampai kita ketemu leitmotifnya. Itu yang saya sebut seperti itu. Ini artinya menandakan bahwa sejarawan ketika mengkonstruksi dan menulis sejarah tidak hanya sekedar metode saja. Ya. Akan tetapi hasil itu mau dikemanain mungkin juga sudah ada pertimbangan di sejarawan itu sendiri. Jadi pencitraan akhirnya. Pencitraan. Ya, dicitrakan yang negatif sehingga merasa tidak perlu untuk menggali motif sucinya. Motif sucinya. Nah, kira-kira berhubungan dengan metodologi ini Kisinung. Untuk sejarawan, calon-calon sejarawan, ini kan tidak hanya, kita mengharap tidak hanya Kisinung saja ya, sejarawan-sejarawan, pemuda-pemuda yang begitu. Kuliah di Fakultas Sejarah, kemudian para pecinta sejarah Indonesia, para budayawan ini, ketika membaca sejarah, biar ruhnya itu ketangkep dan dilakukan. Ya. Kira-kira berkaitan dengan metode itu, kira-kira apa tawanan di sini? Satu ya, yang pertama sebelum kita membaca sebuah manuskrip, sebuah teks, kita harus mengerti fakta budaya yang melatar belakanginya. Itu saya juga sudah matur sama banyak filolog ya.
Kemudian yang kedua, dalam membaca teks yang aksara Jawa, Jawi seperti ini, kita harus mengerti yang namanya ilmu kapujanggan Jawi. Jadi kedalaman-kedalaman teks ini kurang lebih ada sekitar 7 kedalaman. Dari mulai yang paling verbal, yang paling kamus, sampai apa yang disebut dengan lungidin pasemon atau lulungidan. Makna lulungidan ini makna kedalaman yang terdalam. Itu yang saya maksud tadi, menjangkau maknanya, makna yang sesungguhnya. Nah, setidaknya 2 ini dululah. Membahas misalnya Parama Yoga, kita harus mengerti dulu backgroundnya, sejarahnya, kondisi waktu itu, kemudian bagaimana budaya orang Jawa sendiri dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Itu kita harus mengerti. Gitu. Kemudian kemudian juga bahasa yang kedua, juga ya. Iya jelas. Kapujangan itu jadi sudah menyangkut bahasa dan aksara. Setidaknya 2 ini dululah kita mengerti. Gitu. Baik Ki Sinung, menarik sekali pembicaraan kita tentang metode ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi pembicaraan kita tentang metodologi melacak jejak Ahlul Bait Nusantara yang tentunya banyak sekali kesimpulan ya Ki Sinung. Ya. Yang pada intinya adalah kita sebagai anak leluhur dari orang Indonesia asli harus concern terhadap sejarah kita dengan metodologi yang tidak semata-mata yang dipakai oleh sejarawan kolonial atau Belanda dan lain sebagainya, tetapi juga kita harus mengetahui metodologi yang lain seperti yang atau alternatif yang lain seperti fakta background sejarahnya, kemudian kabujanggan dan lain-lain. Dan 7 lapis makna tadi ya. Betul. Ki Sinung, terima kasih sekali atas kedatangannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Pemirsa di TV yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi pembicaraan kita dengan tamu kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Muhammad Ma'ruf undur diri di hadapan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lir ilir tandure sumilir ta ijo royo tak senggut temanten hanya tak senggut temanten hanya bocah angon peneno blimbing kui lunyu peneno kanggo basu dodotiro kanggo basu dodotiro dodotiro kumitir pada ing pinggir tom-tomono jumatono kanggo mengkusur kanggo sepo mengkusuri mumpung padang rembulan mumpung jembak kalangan yo surah